kekuatan supporter, kekuatan sepak bola. Sebulan terakhir, supporter membuktikan bahwa mereka punya kekuatan. Klaim itu kian sahih jika kita menyimak kembali kisah-kisah protes supporter yang pernah terjadi sebelumnya. Sebulan terakhir adalah cerita tentang kekuatan supporter. Di sejumlah negara Eropa, para supporter melakukan demonstrasi menolak keterlibatan klub mereka di European Super League. Kita tahu, European Super League batal digelar dan boleh jadi sederet aksi protes itu yang menjadi alasan dibaliknya. Aksi protes serupa muncul dari para supporter Manchester United. Masih ada kaitannya dengan European Super League yang menjadi salah satu pemicu. Namun, kali ini lebih spesifik. Ini bentuk perlawanan kepada keluarga Glazer, pemilik The Red Devils. Akibatnya, laga kontra Liverpool yang mestinya berlangsung harus ditunda. Kita juga melihat banyak protes di belahan dunia lain. Ada supporter Schalke yang menuntut timnya berbenah total usai musim yang super mengenaskan. Di Indonesia, sebagian pecinta sepak bola memprotes gaya komentator Valentino Simanjuntak saat memandu laga Piala Menpora. Sederet kisah itu menunjukkan betapa besar dan berpengaruhnya kekuatan supporter di sepak bola. Klaim tersebut semakin sahih jika kita melihat kembali beberapa protes supporter di masa lampau. Protes-protes yang mampu mempengaruhi kebijakan, seperti yang kami rangkum berikut ini. Protes kenaikan harga tiket Anfield. Now is now. Jadi chance yang digemakan supporter Liverpool tatkala tim kebanggaan mereka menghadapi Sunderland pada musim 2015-2016 di Anfield. Dalam laga yang sama, tepatnya pada menit ke-77, aksi kian menjadi-jadi. Sembari terus menyanyikan chant tersebut, sekitar 10.000 supporter berbondong-bondong meninggalkan stadion. Sederet aksi tersebut adalah bentuk protes akibat rencana kenaikan harga tiket yang diusulkan petinggi Liverpool untuk musim 2016-2017. Dari semua yang diusulkan, harga tertinggi mencapai 77 pound sterling. Inilah mengapa supporter memilih meninggalkan stadion tepat pada menit ke-77 pada pertandingan tersebut. Upaya itu berhasil. Tak lama berselang, Fenway Sport Group selaku pemilik Liverpool meminta maaf pada para supporter. Mereka juga memastikan bahwa rencana kenaikan tiket tak bakal direalisasikan, setidaknya hingga 2 musim ke depan. Musim 2015-2016 memang penuh dengan banyak protes akibat rencana kenaikan harga tiket. Sebagian besar rencana itu batal, karena para supporter menuntut pembatasan harga tiket seharga 20 pound sterling lewat kampanye 20's Plenty. Tolak Monday Night Football di Bundesliga. Bundesliga mengumumkan rencana baru pada musim 2018-2019, yakni dengan menghelat pertandingan pada Senin malam. Lewat perubahan ini, yang paling diuntungkan adalah pemilik hak siar. Mengapa demikian? Sebab akan ada lebih banyak hari pertandingan dalam waktu 1 minggu. Di sejumlah liga besar lainnya, jadwal seperti itu adalah hal yang lazim. Namun di Jerman berbeda. Protes besar lantas bermunculan. Para supporter Frankfurt melempar tenis ke lapangan. Supporter Borussia Dortmund melakukan boikot. Sebagian lain membentangkan banner. Bagi mereka, sepak bola adalah hiburan akhir pekan. Menggelar laga pada Senin akan menyulitkan supporter untuk menonton langsung ke stadion. Senin adalah hari kerja, sedangkan jarak menuju stadion, terutama beberapa laga tandang, terbilang jauh. Setidaknya butuh 1 hari libur untuk bisa melakukannya.
DFL mendengar semua protes tersebut. Terlebih, ada sistem 50+1 yang memang berpihak kepada para supporter Bundesliga. Namun, karena kebijakan sudah keburu diambil, perubahan baru akan terjadi pada musim 2021-2022 atau pada musim depan. Protes rencana menerapkan the coronavirus job retention. Ketika COVID-19 melanda dunia, pemerintah Inggris memperkenalkan the coronavirus job retention. Skema ini memungkinkan para pekerja untuk mendapat 80% gaji dari pemerintah, sedangkan sisanya oleh pemberi kerja. Dengan begini, para pekerja tetap mendapat gaji full. Pandemi menyerang hampir semua industri, dan ini alasan dibalik penerapan itu. Sepak bola bukan pengecualian. Itulah mengapa beberapa klub Premier League berencana menerapkan skema bantuan pemerintah tersebut. Tottenham Hotspur dan Liverpool termasuk di antaranya. Namun, desakan supporter yang berdatangan membuat mereka berpikir ulang. Mula-mula Liverpool mengumumkan batal menggunakan rencana itu. Beberapa hari kemudian, Tottenham menyusul setelah mendapat desakan dari supporter. Pada akhir musim 2019-2020, muncul rumor soal hilangnya Lionel Messi dari Barcelona. Tak ada kejelasan sama sekali saat itu. Namun, menurut kabar yang beredar, Messi hanya akan bertahan di Blaugrana jika Josep Maria Bartomeu yang kala itu menjabat sebagai presiden tim melepas jabatannya. Para supporter lantas melakukan protes besar di depan Camp Nou. Jauh sebelumnya, mereka memang sudah geram dengan rezim Bartomeu. Mereka menganggap bahwa sosok itulah yang jadi muasal dari anjloknya prestasi Barcelona dalam beberapa tahun terakhir. Catatan tersebut beriringan dengan sederet masalah lain, kebijakan transfer yang buruk, hingga konflik dengan beberapa pemain. Ditambah dengan rumor hilangnya Messi. Kemarahan supporter kian besar. Yang mereka inginkan akhirnya terwujud. Sekitar sebulan berselang, Bartomeu mundur dari posisinya. Messi memastikan diri bertahan di Barcelona. Tuntut Nurdin Halid turun. Kalau Nurdin Halid seekor kucing, ungkapan bahwa kucing punya 9 nyawa tergambar jelas dalam sosoknya. Sudah sejak 2005, desakan agar dia mundur dari posisi Ketua Umum PSSI muncul. Alasan untuk melengsarkannya pun banyak, melakukan pelanggaran hukum, hingga sederet kebijakan kontroversial di PSSI. Namun, Nurdin selalu mampu berkilah, dan orang-orang di dekatnya selalu berhasil melindungi. Pada akhirnya, masa kepemimpinannya pun bertahan hingga hampir 1 dekade. Pada Kongres PSSI 2011 di Riau, Nurdin bahkan kembali terpilih sebagai Ketua PSSI. Masih diliputi kekecewaan akibat gagal di Piala AFF tahun 2010, para supporter kembali melakukan protes. Kali ini lebih masif dan terstruktur. Mereka tak hanya menuntut Nurdin mundur, akan tetapi juga mendesak pihak berwenang agar campur tangan terhadap kondisi ini. Sejarah akhirnya tercipta. Pada awal April 2011, Nurdin tak lagi menjabat sebagai Ketua PSSI.